lihat saja nanti di PHK atau tidak. Tapi sebaiknya Pak Pri harus bersiap-siap. Yang penting, bon ini harus dilunaskan dulu. Kalau tidak, kami nggak bisa melanjutkan pengobatan Bapak. Suami saya disuruh keluar. Ya kalau si non demen sama Yoyo, udah datengin aja. Daripada ntar si lemot itu direbut sama orang. Ja, kalau gue datang ke rumahnya Yoyo, bukan berarti gue tuh pengen milikin Yoyo. Suami saya mau diapakan, Dok? Bapak nggak boleh pergi. Bapak jangan pergi. Bapak nggak boleh tinggalin Yoyo. Pak, Yoyo kan belum sempat bikin Bapak senang. Yoyo juga belum sempat bikin Bapak bangga. Pak, Bapak jangan pergi. Bapak boleh mati. Yo, jangan Yo. Kamu nggak boleh masuk. Yo, tunggu di sini aja ya. Yoyo mau masuk. Yoyo mau Bapak. Bapak Yoyo nggak boleh sakit. Bapak Yoyo nggak boleh mati. Kak Sister, Kak Dokter, Yoyo mau masuk. Yoyo mau masuk sini. Bukain. Tahan ya, Pak. Bapak harus bisa bertahan. Bapak harus kuat melewati cobaan ini, Pak. Ingat, Pak. Aku dan Yoyo masih butuh bimbingan Bapak. Pak, jangan tinggalkan aku, Pak. Yoyo ada di luar. Dia sangat takut ditinggalkan oleh Bapak. Bapak. Bapak dengarkan. Bapak dengarkan suara Yoyo, Pak. Bapak. Yuk, lu jangan nangis terus dong, Yuk. Kita jadi ikut sedih nih. Udah dong, Yo. Ya tuh jangan nangis terus. Inca juga yang ntar jadi sedih nih. Inca kan ingat sama mami sama papi di kampung. Iya, Yo. Kalau Yoyo sayang sama Tante Mance, Yoyo diam ya sayangnya. Sinta, kenapa sih kok Bapak Yoyo disetrum? Bapak Yoyo kan baik, kok disetrum? Kak Dokter jahat, Bapak Yoyo disetrum. Enggak, Yo. Dokter nggak lagi nyetrum bapaknya Yoyo.
justru dokter mau nolongin supaya bapaknya Yoyo cepet sembuh. Enggak, Bapak Yoyo disetrum, saya lihat. Keluarin Bapak. Yoyo mau masuk. Bapak. Maksudnya apa sih ini orang? Nyuri kesempatan banget. Acting. Bapak. Justru itu, saya harus ngomong sama kamu. Maksud kamu apa sih? Kamu coba manfaatin situasi. Please dong, ini kan rumah sakit. Kamu jangan terlalu over. Apalagi di depan anak kecil. Heh, kamu nggak perlu nasehatin saya tentang anak kecil. Kayaknya yang lebih tahu tentang anak kecil itu saya daripada kamu. Justru itu. Viola, kamu terlalu berpikir jauh tentang itu. Apa yang kamu lihat tadi itu cuma spontanitas. Yoyo itu butuh orang yang bisa menenangkannya. Sekarang, kalau kamu merasa bisa melakukannya, kenapa nggak kamu aja maju? Mana bisa kalau selama ini kamu selalu monopoli Yoyo? Oh, jadi masalahnya itu. Kamu merasa selama ini saya telah memonopoli Yoyo, gitu? Itu kenyataannya. Aneh. Kayaknya waktu itu kamu pernah bilang kalau kamu udah gak berminat lagi sama Yoyo. Terus, kenapa sekarang tiba-tiba kamu peduli sama dia? Karena saya manusia biasa yang punya nurani untuk peduli sama orang yang kena musibah. Kenapa? Kamu keberatan? Karena kamu udah mulai suka sama Yoyo. Ayo, Ja. Kita nggak dibutuhin di sini. Neng, udah ya, jangan diambil hati, Neng. Jaja! Iya, Neng. Bapak. Bapak. Bapak Yoyo disetrum. Yoyo nggak mau Bapak mati. Bapak Yoyo disetrum. Bapak Yoyo kan kesakitan. Jangan sedih Kak Yoyo ya. Kata Sinta, waktu dulu Opa juga pernah disetrum waktu Opa sakit jantung. Hah? Opa sakit jantung? Ya ampun Opa, Opa kan masih TK. Kok udah kena jantung? Heh, banci tolol, lu buta apa katara apa rabun senja sih? Si Opa itu kan cuma tampangnya aja tua. Padahal dia udah alot. Sebentar lagi juga warahum oib. Enak aja. Opa disumpahin koid. Koid kan artinya mati Kak Yoyo ya. Enak aja. Aduh, Opa. Itu tua nakal banget sih. Untung nih Opanya si Sinta. Kalau enggak, gua kekepin pingsan lu. Nakal nih. Tinci, jangan, kasihan orang tua. Gak usah dikekepin juga ntar dia lewat sendiri. Iya, Lumayan. buat aneka sumbernya. Sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Bapak Yoyo meninggal ya. Bapak selamat ya. Bapak Yoyo sembuh. Saya senang Bapak Yoyo sembuh. Bapak Yoyo sembuh. Ya Allah, makasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bapak Yoyo sekarang sembuh. Amin. Ibu Yoyo senang Bapak Yoyo sembuh. Ibu. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Woi, tengah jalan lagi lo, ku tabrak juga lo. Gerombolan si dong. Dari mana lo pada malam-malam lo, ha? Bukan ikut pengajian lo. Oh, gua tahu lo pada abis pasang togel ya, ha? Gua bilangin ustad lo. Ngomong-ngomong, nomor berapa yang keluar, ha? Nembus gak? Enak aja. Masa kita masang togel? Kita kan anak asuh. Anak ale. Gak kayak lo. Lagian muka lo pada lecek kayak gitu, kayak abis ngubur aja lo. Siapa yang mokat? Hah? Baron, lu bener-bener keterlaluan. Mulut lu kurang ajar. Bencong, ngapa lo mewek? Lagian lo mewek, apa ngeden lo mau boker? Kita semua dari tempat Pade. Pade sakit. Sabar. Tapi lu bilang Pade mau mampus. Sabar. Yang bener lo. Babinya si Yoyo masuk rumah sakit. Bang Baron, Pade sakit. Waduh. Terus kapan tuh orang lewat? Kapan dia dedai? Karena asik, kampung kita aman, tentram, sepi. Tuh orang galak banget, suka marah-marah. Biarin tenang dalam kubur. Mendingan lu deh yang mati. Apa lo? Aduh Bang Baron jahat amat sih. Itu punya mulut apa nggak pernah dimasukin pesantren? Kenapa? Ngomong kayak kentut cuma lewat doang. Biarin. Mendingan Bang Baron tau gak yang mampus. Udah jadi preman, betato, tukang malakin orang. Mampus aja sekalian. Kutil-kutil, kurang ajar lo. Nggak ada sopan-sopan sama yang tua. Nih, lo rasain nih. Gua tabrak juga lo semuanya lo. Mau lari lo. Mau lari mana? Mau lari kemana lo? Tangkap lo yang serok ya. Lo udah denggotnya kan? Suka ngerjain gue lo bencong-bencong. Sekarang gantian lo. Gua telanjangin lo ya. Kagak ada yang menolong lo. Ada menjibat kita tolong. Ayo. Pak, tolong saya, Pak. Saya mau diberi perkosa. Bapak-bapak aparat. Dari mana? Pelang dinas ya? Badannya gede-gede banget. Sering fitness. Banci aja kamu godain. Siapa yang mau godain dia? Geli saya, Pak. Orang kita lagi bercanda, ya. Bohong Pak. Dia mau melakukan tidak senonoh pada kita berdua. Iya Pak, masa saya mau ditelanjangin dan diperkosa. Enak aja lo bacot lo. Najis gua sama lo. Yaudah, kamu ikut saya aja. Aduh, Pak. Jangan sekarang, Pak ya. Saya belum mandi. Lagian kan nggak enak. Masa ke rumah bapak-bapak nenamu kagak bawa oleh-oleh. Lain kali aja, Pak ya. Sekarang gini aja. Bapak tulis di kertas alamatnya di mana. Ntar saya ke sono. Tapi jangan sekarang ya. Ke kantor saya, bukan ke rumah saya. Ayo turun. Hei, ngepel tuh yang bersih. Lihat tuh, sebelah sana masih kotor tuh. Iya, ini juga lagi ngepel. Lo ngapain? Lagian Pak Plokis, emang kagak ada lagi hukuman lebih maco. Masa beginian? Ini sih hukuman babu. Suruh ngapain kayak saya? Senam senjata kek, latihan nembak kek. Masa kayak begini? Kalau orang lain lihat, gimana reputasi saya? Kan hancur. Reman keren, suruh ngepel. Aduh, Bang Baron, ngapain sih di lantai ngesot-ngesot? Suster ngesot kali ah. Diam lo. Sayang aja lo di kantor Plokis lo. Ntar lo ya. Jadi inget Upik Abu. Kecian. Kalau misalkan Bang Baron Upik Abu, berarti Mance Cinderellanya dong. Apaan lo? Muka lo kayak tuyul. Tuyul. Bang Baron,
4 kali 4 sama dengan 16. Ngepel yang bersih, jangan malas. Diam lah. Bebas. Yuk kita pulang yuk. Polisi pulang ya. Oh iya, Bang Baron. Nanti kalau udah selesai ngepelnya di kantor polisi, ngepel-ngepel dong di rumah Mance. Najis gue. Mau serak ke WC, Pak. Pak, ini bencong-bencong kok boleh pulang? Saya kapan dong? Kamu sampai besok pagi. Kok besok sih? Nggak adil dong. Karena terlalu banyak laporan dari masyarakat tentang kamu. Udah nunggu apa lagi kamu? Pel semua ruangan ini. Kasihan deh lu. Ganteng sih, keren sih, preman sih, bertato sih. Dia suruh ngepel, turun pasaran dong. Ada Bang Baron, kita pulang dulu ya. Pak Polisi, duduk. Dadah, bye-bye. Selamat menikmati ya, sayang. Ini gara-gara lo nih. Aku bang juga. Aduh, kayaknya ribet. Udah mending lumayan berganjelan. Emang cocok mukanya dia sama Ken Pel, sama-sama muka babu. Pak, ganti air, Pak. Bapak istirahat dulu ya. Ya. Saya mau beres-beres. Ya. Bapak udah pulang. Pak, ya bikinin minum air putih. Bapak pasti haus kan? Pak, waktu Bapak di rumah sakit, ya sedih sekali Pak. Terus Bapak kalau nanti naik motor, hati-hati ya Pak ya. Nanti Bapak bisa celaka lagi. Ya. Hah? Kamu nyumpahin Bapak ya? Hah? Kamu menginginkan Bapak mati? Iya. Ayo, ngomong apa kamu tadi? Ayo jawab, ngomong apa? Tadi Yoyo kan bilang, maksudnya Yoyo, Bapak kalau naik motor hati-hati. Yoyo nggak mau Bapak celaka. Terus Yoyo takut ada apa-apa sama... Anak kurang ajar. Kamu betul-betul menginginkan Bapak mati ya? Hah? Bapak tahu sudah lama kamu membenci Bapak. Tapi Bapak nggak tahu, ternyata kamu betul-betul menginginkan kematian Bapak. Keterlaluan kamu. Dasar anak nggak tahu diri. Ayo ngaku! Ngaku kamu! Kamu ingin Bapak mati kan? Iya kan? Ayo jawab! Kalau kamu nggak mau ngaku, Bapak akan hajar kamu. Wajar. Jangan, Topa, jangan. Emang Yoyo salah yang ngomong gitu. Pakai nanya lagi. Kamu tahu, Bapak celaka gara-gara kamu. Bapak kehilangan konsentrasi kerja gara-gara memikirkan kamu anak lemot, anak bandel, bodoh. Sudah, Pak. Bapak kan baru sembuh. Nanti Bapak sakit lagi. Sabar, Pak. Saya pergi. Bapak mau kemana? Saya mau kerja. Tapi kan Bapak baru pulang. Bapak baru sembuh. Lasri, sudah 1 minggu saya dirawat di rumah sakit. Dan ini berbahaya. Posisi saya di kantor lagi gawat-gawatnya. Kalau sampai saya dipecat, saya nggak mau, Lasri. Kamu kan tahu, bos saya yang baru ini orangnya sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan kalau saya sampai dipecat, kita mau makan apa? Mau makan apa? Kita kan masih ada usaha catering, Pak. Walaupun kecil, itu kan bisa untuk bertahan hidup. Lasri, saya ini laki-laki. Saya punya harga diri. Harga diri laki-laki diukur dari kemampuannya untuk menghidupi keluarganya. Saya pergi. Pak, Bapak kan baru sembuh sakit. Pasti Bapak masih lemes. Biar Yoyo aja ya Pak yang nganterin naik sepeda. Dasar bodoh. Ngomong apa kamu? Mau ngantar. Ngurus diri kamu sendiri saja nggak benar.
mau ngantar, pakai sepeda lagi. Bodoh. Udah jangan nangis. Udah jangan nangis. Emangnya? Ayo, bodoh ya, Bu? Kak, Yoyo pintar. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Malam. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin mengantarkan bingkisan ini buat bapaknya Yoyo. Semoga cepat sembuh. Apa ini? Maaf, Bu. Itu hanya tanda prihatin saya sama bapaknya Yoyo. Apa yang membuat kamu merasa berhak untuk membantu keluarga kami? Saya kan hanya ingin membantu, Bu. Saya ikhlas kok. Karena saya temannya Yoyo. Nggak ada maksud lain. Jangan paksa saya untuk menerima uang ini. Sudah cukup kamu mempermainkan perasaan Yoyo. Jangan membuat saya tambah marah. Sebaiknya kamu simpan saja uang ini. Terima kasih atas bantuannya. Ibu kenapa sih kok marah-marah sama Kak Viola? Ibu ndak marah, Yo. Ibu hanya ndak mau kamu itu dimanfaatin lagi sama dia. Ibu salah besar. Selama saya mengenal Yoyo, saya nggak pernah bermaksud untuk memanfaatkan Yoyo, Bu. Saya hanya ingin berteman. Sampai saat ini. Iya. Berteman sekaligus mencari keuntungan pribadi. Begitu kan? Ya. Opa, datang. Selamat malam, Bu. Sekarang saya baru sempat membawa bingkisan ini. Dan kebetulan buah-buahan ini juga memilih Yoyo, Bu. Terima kasih, Nacinta. Kalau bingkisan ini isinya hanya buah, Ibu mau menerima. Biar nanti Ibu sampaikan pada Bapak. Maksud Ibu apa? Ibu mau menerima bingkisan dari dia dan tidak dari saya. Kalau Ibu mengerti, itu yang namanya penghinaan. Maaf, Bu, uangnya udah jadi. Savio. Yo. Savio jangan marah dong. Maafin Yoyo. Maafin Ibu Yoyo ya. Kak Vio, jangan pergi. Yoyo kan mau berteman sama Kak Vio. Apaan sih? Lepasin. Tapi Kak Vio jangan pergi ya. Yoyo kan masih mau ngomong sama Kak Vio. Bodoh amat. Lagian siapa yang ngomong sama kamu? Kamu tahu? Sebenarnya saya tuh udah nggak mau datang ke sini lagi. Tapi karena saya simpati sama keluarga kamu, Yo. Saya cuma mau nolong. Saya bela-belain datang ke sini. Tapi kamu lihat apa yang saya dapat. Penghinaan dari ibu kamu. Kamu tahu arti penghinaan itu buat saya? Itu semua gara-gara kamu tahu. Sikap kamu kecewa itu. Itu jadi alasan ibu kamu buat menghina saya di depan dia. Dan saya nggak suka. Maafin
Ibu Yoyo ya. Yoyo yang salah kok. Kak Sinta kan nggak tahu apa-apa. Orang Kak Sinta menolongin Yoyo waktu Ibu Yoyo di penjara. Jangan sebut-sebut nama itu di depan saya. Saya udah bilang sama kamu berkali-kali, saya nggak suka. Dan saya nggak pernah peduli. Yang kamu harus tahu, saya nyesel datang ke sini. Saya nyesel. Non, udah non. Aduh non, jangan terlalu emosi non. Ngomongnya sama si Yoyo, jangan keras-keras. Diam lo. Gue tuh lagi kesel, Ja. Gue kesel banget sama nih orang. Non, ingat omongan Jaja. Non jangan suka marahin si Yoyo. Orang lemot kayak begini, ntar kalau kita kualat, inget non, kualat. Eling non, eling. Sabar, bar. Sabar non. Yuk, jangan diambil hati ya. Jangan diambil hati ya. Ya. Jaja, pergi dulu ya. Ya. Turun mesin. Kalau saran saya, daripada didandanin, mendingan nih motor dijual. Beli yang tahun mudaan dikit. Paling enggak Pak Pri cuma nambah 3 juta. Kalau diperbaiki kira-kira berapa ini biayanya? Paling sedikit sih 1 juta. Mendingan Pak Pri siapin aja uang 2 juta. 2 juta? Mahal banget. Namanya nih motor bekas ketabrak, paling nggak bakal rusak lagi. Dan juga ngerembetnya bakal kemana-mana, Pak. Gimana Pak Pri? Kalau motor ini saya bayarin aja. Saya kan montir. Paling nggak bisa saya dandanin lagi, ya saya jual lagi. Ya. Sebetulnya saya sayang menjual motor ini. Anda mau bayar berapa? Ya 2,5 juta. Gimana? 2,5 juta. Ya. Asri. Saya terpaksa menjual motor kita. Kondisinya sudah parah sekali. Daripada merongrong terus, lebih baik kita ganti dengan tahun yang lebih muda. Ini, tolong kamu simpan uangnya. Terus, Bapak kerja naik apa? Ya, buat sementara biar saya naik angkot saja dulu. Sambil mencari-cari motor kreditan baru. Hati-hati kamu menyimpan uangnya. Saya mau istirahat dulu. Hari ini saya merasa capek sekali. Sebetulnya perasaan saya masih tidak enak dengan motor itu. Terlalu banyak sejarah hidup kita yang dilalui bersama motor butut itu, Lasri. Apa? Lu mau utang lagi, Bu Dede? Hayya, bulan kemarin lu belum bayar, Bu Dede. Lu janji mau bayar bulan hari ini. Hayya, modal oi kan gede, Bu Dede. Toh, lu nggak percayaan amat sih sama gue? Kalau gue bilang bayar ya pasti bayar. Tapi sabar dong. Sekarang gue mau tanya sama lu. Hari ini lu mau utangin gue nggak? Hayya, nggak bisa, Bu Dede. Amsyong halu Bu Dede. Hayya. Terongnya sama timun ya. Yo, kamu beli bubur dapur dulu ya. Terus ke Ko Aliong nanti ibu nyusul. Ini uangnya. Ya. Makasih ya. Amsyong. Ya udah. Emangnya warung lu aja yang mau ngutangin gua? Masih ada warung yang lain, tahu nggak? Ah, Bu Titin mau beli sabun, oh. Hayya. Ini Bu Titin, oh. Kamsia, Bu Titin. Oh, Bu Titin balik dulu. Oke.
Dede nyuri. Yoyo aduin nama Ko Aliong ah. Ko Aliong. Beli apa Bu Haji? Oh sabun oh Bu Haji oh. Iya. Iya kamsia Bu Haji. Bang, sama ini. Bu Lastri, apa kabar? Bagaimana keadaan bapaknya Yoyo? Sudah sembuh? Alhamdulillah sudah baik kan, Bu? Syukurlah. Aduh, ini kelihatannya cateringnya Bu Lastri makin maju ya. Alhamdulillah juga, masih banyak yang mesen. Makanya. Mari Bu. Oh iya. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Suami saya ketabrak angkot, harus dioperasi dan biayanya 3 juta Bu Lastri. Tolong saya pinjami uang, Lastri tolong. Masya Allah. Tapi 3 juta itu banyak, Bu. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya sebetulnya ingin sekali bisa membantu Bu Dede. Itu kan artinya suami saya akan mati. Aduh Bu, Bu, tolongin saya Bu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya takut membayangkan bagaimana kehilangan suami. Apalagi anak saya masih kecil-kecil Bu. Ibu Lastri tahu kan bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita cintai. Iya. Saya bisa merasakan bagaimana takutnya kehilangan suami. Bahkan sampai sekarang pun saya masih merasakan takut. Berarti kita senasib, Bu. Kita menjadi orang yang hampir kehilangan orang yang kita cintai. Tolong pinjami saya uang, Bu. Percayalah. Sungguh, Bu. Kalau bukan kepada Ibu Lastri, kepada siapa lagi saya meminjam? Sungguh, Bu. Sebetulnya saya sangat ingin membantu Ibu. Tapi uang yang ada pada saya itu mau dipakai bapaknya Yoyo untuk uang muka motor, Bu. Saya takut bapaknya Yoyo marah. Saya janji, Bu. Besok keluarga saya datang dari Bandung. Langsung saya akan kembalikan. Tetapi suami saya tidak bisa menunggu besok, Bu. Tolong, Bu. Percayalah, Bu. Sebentar, Bu. Sebentar. Maafkan aku, Pak. Ada yang lebih membutuhkan uang ini. Aku akan merasa sangat bersalah bila sampai suami Ibu Dede itu meninggal. Ini, Bu. Saya ada 2,5 juta. Enggak apa-apa. Terima kasih. Percayalah. Saya langsung akan mengembalikannya. Percayalah. Saya percaya sama Ibu.
Jadi tolong jaga kepercayaan saya ya, Bu. Iya, saya harus buru-buru ke rumah sakit, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lastri! 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 Iya, Pak. Aduh, Lastri. Ada apa toh, Pak? Kelihatannya Bapak gembira sekali. Saya sudah mendapatkan tempat cicilan motor yang murah. Maksud Bapak apa? Besok saya sudah bisa transaksi. Berarti besok saya sudah pakai motor baru. Tolong kamu siapkan saja uang yang saya titipkan itu. Buat bayar uang mukanya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Uangnya kan masih dipakai Bu Dede. Ya Allah, bagaimana ini? Yuk, ayo kita cepat. Kita sudah harus kembali ke rumah sebelum bapakmu bangun. Ayo. Lagian sih ibu pakai pinjemin duit sama itu Bu Dede. Kan duitnya buat bapak beli motor. Nanti bapak tahu bapak marah loh. Udah Toyo, kamu jangan bikin ibu tambah panik. Sekarang kan kita mau ke Bu Dede. Kita harus pagi-pagi, dia janji bayar hari ini. Jadi bapak nggak perlu tahu. Jadi kita tetap bisa bantu orang dan bapak tetap bisa beli motor. Tapi kemarin ya lihat Bu Dede nyuri kan Bu. Maksud kamu mencuri? Iya kemarin kan Yayo lihat Bu Dede kan mau pinjem uang lagi sama Ko Aliong, tapi Ko Aliong nggak mau pinjemin. Soalnya Bu Dede kan utangnya belum pernah dibayar-bayar. Terus Bu Dedenya malah marah-marah. Gitu terus Yayo lihat Bu Dede ngambil 3 bungkus plastik itu minyak. Loh, masukin ke tasnya. Tapi Ko Aliong nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bukan cerita kemarin, Toyo? Aduh. Ayo, kita harus cepat. Jangan sampai terlambat sampai rumah Bu Dede. Ayo, yuk. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Dede, ini saya Ibu Lastri. Bu Dede, ini Yoyo sama Ibu. Bu Dede? Bu, kayaknya nggak ada orang ya. Rumahnya kosong. Yuk, jangan bikin ibu tambah takut dong. Ibu udah panik. Bu Dede? Bu Dede? Bu Lastri. Nyari Bu Dede ya? Iya, tapi dari tadi saya ketok-ketok nggak yang buka. Mungkin masih tidur ya? Emangnya ada apa toh, Bu? Pasti mau nagih hutang ya? Kok ibu tahu? Gimana saya nggak tahu? Dari jam 6 tadi pagi, udah 3 orang yang datang ke sini nagih hutang. Bu Lastri orangnya keempat. Kok bisa begitu? Ibu Dedenya di mana ya? Sebenarnya saya sih nggak enak, Bu. Gimana ya? Tadi malam, semua barangnya sudah diangkut. Soalnya mau pindah kontrakannya lebih gede. Katanya sih, habis dapat rezeki nomplok. Tapi saya sih nggak percaya. Masa pindah malam-malam? Yang bener aja. Maksudnya apa toh, Bu? Maksud saya, Bu Dede itu kabur, alias minggat. Habis utangnya banyak sih. Sana-sini pada nagih. Makanya dia milih kabur. Kabur? Masya Allah. Yuk. Yuk. Kok jadi gini, yuk? Kok bisa begini, yuk? Uang Bapak dibawa lari. Kita ditipu. Kita ditipu, yuk. Ibu saya ditipu.
Uang bapak Yaya dibawa kabur. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau kan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, genaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan